Apalagi menjelang pilkada, calon-calon yang belum pun tim sukses, pergi tanya orang mati di kuburan, oh, tapi percaya Yesus itu Tuhan. Hari Minggu beribadah, siapa Yesus? Engkau Kristus, engkau Tuhan. Sini gereja baptis, mengaku iman percaya Yesus Tuhan, tiada saingan. Tapi pulang gereja cari dukun, pergi ke kuburan bicara orang mati. Ini penghinaan terhadap Kristus dan kuasanya. Maka kita mesti bertobat. Shalom. Yesus bawa murid-murid ke Kaisaria Filipi. Kaisaria Filipi adalah satu wilayah yang berada di luar kekuasaan Raja Herodes, di luar negerinya Galilea. Baru dia tanya murid-murid, kenapa? Karena pertanyaannya sensitif dan jawabannya juga berbahaya. Karena di zaman itu kaisar atau raja dianggap sebagai lord atau tuan atau Tuhan. Jadi tidak boleh ada tandingannya. Tidak boleh ada pengakuan yang lain. Yesus tanya murid-murid, apa kata orang banyak di wilayah Galilea tentang aku? Menurut orang banyak, siapakah aku ini? Murid-murid bilang, Guru, Bapak dan Mama di Galilea bilang, engkau Yohanes Pembaptis. Engkau Elia. Yang lain bilang engkau salah seorang nabi. Itu kan kata orang. Menurut kamu siapakah aku ini? Ini yang disebut the power of question. Kuasa pertanyaan. Yesus tanya murid-murid. Bukan untuk mencari pujian. Orang Ambon bilang bukan makam puji. Bukan untuk dipuja-puji. Tapi dia ingin murid-murid tahu siapa dia. Karena ada misi berikutnya. Ada yang mesti dikerjakan. Dan ketika dia bertanya, Petrus yang adalah juru bicara murid-murid, Petrus bilang, engkau Mesias. Mesias itu artinya raja yang diurapi. Perhatikan jawaban itu. Yesus sudah tahu itu. Jawaban itu berbahaya. Berbahaya buat Yesus dan komunitas. Karena di Galilea ada raja yang berkuasa. Itulah sebabnya Yesus tanya di luar kekuasaan Raja Herodes. Saya harap saudara mengerti kebenaran ini. Bukan karena Yesus takut. Tetapi karena masih ada yang harus dikerjakan. Petrus dengan tegas, engkau Mesias. Di ayat lain, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Kenapa Petrus bilang begitu? Petrus mewakili bangsa Israel. Di balik pernyataan Petrus ada harapan. Apa harapannya? Orang Israel pernah mengalami penindasan yang luar biasa. 430 tahun di Mesir. Tidak berdaya atas kekuasaan Firaun. 40 tahun putar-putar di padang gurun.
70 tahun dibuang ke Babilonia. Bangsa pilihan Allah. Allah izinkan semua peristiwa itu. Tujuannya supaya mereka menjadi bangsa yang kuat, yang besar, yang tahan banting, dan menjadi model bahwa Allah itu hebat dan berkuasa. Mereka tidak menjadi bangsa yang cengeng, tidak gampang menyerah, tidak menyalahkan orang lain. Dan Petrus mewakili orang-orang Israel. Kami punya harapan, bos. Engkau raja yang diurapi. Karena ada raja yang menghancurkan bangsa kita. Tapi Yesus bilang apa? Jangan beritahukan kepada siapapun. Kenapa? Karena ada ancaman. Belum waktunya. Kita masih ada beberapa saat lagi. Ada yang mau aku sampaikan. Jangan dulu kasih tahu. Bukan karena Yesus takut. Masih ada misi yang belum selesai. Saat itulah Yesus mulai mengajarkan mereka. Perhatikan ayat 33. Yesus mulai mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Pengajaran ini membuat Petrus dan murid-murid galau. Petrus tarik Yesus ke samping, dia tegur. Kira-kira bahasanya bilang begini, bos, jangan ngomong begitu. Kami harap raja yang hebat. Kami berharap raja yang berkuasa. Kami rindu pemerintahan Galilea itu harus ditaklukkan. Kita udah terlalu lama menderita. Nenek moyang kita menderita di Mesir, mereka menderita di Babilonia, mereka menderita di padang gurun. Dan kehadiranmu kami berharap bisa mengalahkan setiap musuh dan membawa kita pada kemerdekaan yang abadi. Itu harapan murid-murid dan harapan banyak orang ketika mengikuti Yesus. Tapi Yesus justru menawarkan jalan yang lain. Itulah prinsip kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak terdiri dari makan dan minuman. Kerajaan Allah tidak terdiri dari pedang, tombak, senjata tajam. Kerajaan Allah itu poinnya cuma satu. Kasih yang menyelamatkan. Dan saudara perhatikan, di zaman Perang Dunia Kedua, ada seorang tokoh terkenal namanya Tuan Winston Churchill. Dia dari Inggris. Ketika dia memimpin sekutu menghadapi perang, dia bilang, aku tidak menawarkan kesenangan. Aku tidak menawarkan kemakmuran. Aku tidak menawarkan kejayaan. Aku menawarkan penderitaan. Aku menawarkan perang. Aku menawarkan kelaparan dan kehausan. Berbeda dengan dunia politik sekarang. Apalagi pilkada-pilkada, dong punya tawaran-tawaran. Pokoknya siapa yang pilih saya, kita sama-sama masuk surga. Saya bilang, kau saja yang masuk. Karena masuk surga itu mesti mati. Saya tidak mau mati dengan kau. Yesus tidak menawarkan jalan yang ringan. Yesus bilang apa? Kalau kamu mau ikut aku, sangkallah dirimu dan pikul salib. Lihat, harapan manusia berbeda dengan apa yang Yesus ucapkan. Kecewa kan tidak? Kecewa. Kami ingin balas dendam. Sudah terlalu lama kita menderita. Kita dalam tekanan-tekanan yang luar biasa. Kami harapkan engkau datang untuk membebaskan kita. Tapi kenapa engkau memilih jalan penderitaan? Kenapa engkau memilih jalan salib?
Ini prinsip kemuliaan Allah. Di balik penderitaan selalu ada mahkota yang tersedia. Kali ada lomba menyelam. Lomba menyelam itu 3 kategori. Siapa yang lama di dalam laut, dia juara 1. 3 kategori. Yang pertama, anak muda usia 20 tahun. Itu kategori pertama. Kategori kedua usia 50 tahun. Kategori ketiga di atas 75 tahun. Lalu lomba dimulai. Begitu wasit tiup peluit, 3-3 menyelam. Orang tepuk tangan. 10 menit kemudian, anak muda 20 tahun keluar dari air. Juara berapa? Juara berapa? Juara 3. Kalah. 50 tahun itu yang usia 15 menit kemudian dia keluar. Juara berapa? Juara 2. Bapak yang 75 tahun ini sudah 1 jam dia telah keluar. Kenapa? Mati. Mati. Ketua panitia bilang, tim SAR turun cari. Dorang menyelam cari, ketemunya 100 meter di tempat penyelaman. Dia sudah di bawah arus, dia punya baju tagai di batu karang. Dong angkat dia ke atas, lalu ketua panitia bilang, Pak Dokter tolong periksa dulu, siapa tahu masih hidup. Begitu dokter periksa nadinya, dokter kaget lihat di dalam tangannya bapak ini ada tulisan spidol hitam besar. Isinya, biar mati yang penting menang. Haleluya. Mau menang? Yang mau menang angkat tangan. Mati. Mau menang mesti apa? Mati. Apanya yang mati? Kau punya kesombongan itu. Kesombongan merasa paling hebat. Kebiasaan pinjol itu juga mesti mati. Orang yang suka pinjol dia sering benjol-benjol. Egonya mesti mati. Jadi bapak-bapak kalau pulang kerja, mama mulai cerewet-cerewet, cuca. Bapak tidak boleh jawab, bapak mesti mati. Artinya apa? Diam. Nanti mama cerewet lama-lama, dia capek dan mati sendiri. Haleluya. Ibu-ibu, kalau bapak pulang letih lesu dan berbeban berat, jangan marah dia, kasihan. Dia naik sepeda motor, debu, panas, kadang-kadang hujan. Dia belum terima gaji. Dia begitu pulang sampai rumah jangan marah. Mama buka tangan lalu berkata kepadanya, marilah kepadaku suamiku yang letih lesu dan berbeban berat. Mama sudah siapkan kopi susu dan sukun goreng. Haleluya. Amin. Itu yang disebut murid Kristus. Kalau kamu mau ikut aku, sangkallah dirimu. Apa itu menyangkal diri? Bukan untuk aku, buat orang lain. Sangkal diri artinya mengutamakan Kristus dan orang lain. Sangkal diri artinya ini hakku, tapi ada yang lebih membutuhkannya. Lihat di Indonesia ini, orang kalau naik bis, naik mobil, tidak mau antrian, serobot sampai nenek-nenek tua juga disingkirkan. Udah dunia modern. Tadi pagi, karena istri saya punya kakak perempuan, kakak kandung itu
tinggal di Amerika, dia nikah dengan orang Amerika, dia kirim video, mereka sekarang naik mobil di 3 kota terkenal di Amerika, di Los Angeles, di San Francisco, dan Phoenix. Sekarang banyak mobil tidak pakai sopir, namanya Waymo. Jadi bisa berjalan, mobil itu jalan dari Waingapu sampai di Tambolaka, tidak pakai sopir. Semua dikendalikan oleh teknologi. Aman, tertib. Orang sudah modern. Kita ini mengaku Yesus Kristus Tuhan, tapi masih pergi ke kuburan, potong ayam kafir, kasih darahnya di kuburan, baru bicara-bicara dengan orang di kubur-kubur. Ini Kristen macam apa ini? Kristen palsu. Apalagi menjelang pilkada-pilkada, calon-calon yang belum tim sukses. Pergi tanya orang mati di kuburan, orang mati itu tidak bicara, bos. Tapi percaya Yesus itu Tuhan. Hari Minggu beribadah. Siapa Yesus? Engkau Kristus, engkau Tuhan. Sini gereja baptis mengaku iman percaya Yesus Tuhan, tiada saingan. Tapi pulang gereja cari dukun, pergi ke kuburan bicara dengan orang mati. Ini penghinaan terhadap Kristus dan kuasanya. Maka kita mesti bertobat. Dunia ini dikendalikan oleh Yesus Kristus. Alkitab bilang hanya firman. Firman itu mengendalikan. Ibrani pasal 1, dia seperti bola dunia dan hanya dikendalikan oleh satu jarum kecil. Kalau saudara perhatikan bola dunia itu, globe itu besar, tapi dia bisa berputar hanya jarum kecil. Jadi seluruh bumi ini berputar karena kedaulatan Kristus. Saya berdoa supaya jemaat yang masuk jam 6.05 sore ini takut akan Tuhan. Bilang amin. Mengaku Yesus Kristus Tuhan, tidak ada yang lain. Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apa tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita ialah segambar dan serupa dengan Allah. Siapa gambar dan rupa Allah? Yesus Kristus. Maka satu kali Paulus bilang kepada jemaat di Filipi, bagiku hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Lihat waktu Yesus lahir. Waktu Yesus lahir, dunia gempar. Bayi di Bethlehem itu, dia belum mengerti apa-apa. Bayi. Surga langsung kosong. Malaikat-malaikat turun bikin paduan suara massal. Dan mereka bernyanyi, penontonnya para gembala domba, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Istana raja heboh karena takut ada pergeseran kekuasaan. Bintang tuntun orang Majus. Betapa hebatnya kelahiran itu. Memberi harapan yang baru. Tapi lihat, waktu Yesus disalibkan, dunia sunyi sepi. Semua orang diam. Surga pun diam. Yang terlihat di tengah kegelapan, ada anak manusia tergantung di antara langit dan bumi. Tiba-tiba keluar kalimat ini. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Kalimat itu menghubungkan surga dan bumi. Segala sesuatu dipulihkan kembali. Terjadi kebangkitan. Waktu dia bangkit, orang semua takut. Tapi murid-murid pun takut. Tapi ketika mereka berjumpa, lihat saja Petrus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Setelah 40 hari, dia sekali khotbah, 3.000 orang bertobat. Petrus itu
yang tadi dia mengaku itu. Sekali berkhotbah, 3.000 bertobat. Kisah para Rasul. Sekarang 3.000 pendeta berkhotbah, satu pun tidak bertobat. Jadi kita mesti mengalami perubahan radikal. Siapakah aku? Engkau Mesias. Dan pengakuan itu bukan sekedar menyenangkan Kristus. Pengakuan itu membuat dia kuat. Dalam situasi apapun, keadaan apapun, goncangan macam apapun, godaan macam apapun, keputusanku tidak berubah. Engkau Yesus, Raja atas hidup kami. Engkau yang diurapi. Tapi belum cukup. Ada yang mesti dijalani. Apa itu? Anak manusia harus menderita, ditolak, ditangkap, mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Jadi ikut Yesus itu bukan easy going, bukan santai. Ikut Yesus itu kita mesti pikul salib. Nah, saya mau terangkan salib itu apa. Ada orang sakit penyakit kanker, orang suka bilang begini, aduh kasihan dia punya salib. Itu tidak benar. Usahanya bangkrut, kasihan itu kok pun salib. Tidak benar. Sudah nikah 3-4 tahun, 5 tahun, belum hamil-hamil, oh itu kok pun salib. Itu juga tidak benar. Jangan dikit-dikit semua dibawa ke salib. Cara pikir kita mesti berubah. Apa itu salib? Saya terangkan. Waktu Yesus masih kanak-kanak, bahkan mungkin sebelum Yesus lahir, banyak orang tua-tua Yahudi yang ditangkap oleh kerajaan Romawi dan mereka disalibkan sampai mati. Kenapa? Karena orang Yahudi berpegang teguh pada kebenaran Taurat. Orang Yahudi berpegang teguh pada hukum-hukum Musa, pada hukum-hukum Allah, pada hukum-hukum perjanjian. Mereka begitu kuat. Ketika pemerintahan Kaisar Romawi muncul, ada perintah-perintah baru, ada peraturan-peraturan baru, harus menyembah Kaisar, harus menyebut Kaisar itu Lord, dan banyak orang Yahudi tidak mau ikut. Yang tidak mau ikut dianggap pembangkangan, yang tidak mau ikut dianggap memberontak, dan hukumannya ditangkap. Sebelum mereka dieksekusi, mereka pikul salib. Salib yang kita lihat. Dan mereka keliling kota, diawasi para prajurit dan keliling kota. Tujuannya apa? Supaya menimbulkan efek jera. Kalau orang lihat penderitaan macam itu, jangan coba-coba lawan pemerintahan Kaisar Romawi. Kalau kau lawan, lihat itu. Maka ada yang tidak tahan, mereka mengakui Kaisar sebagai Tuhan, mereka murtad, lepas salib, selamat. Sementara itu. Tapi mereka yang konsisten dengan hukum-hukum perjanjian Tuhan, mereka yang konsisten dengan kebenaran, tetap pikul salib, mati sekalipun, aku tidak akan menyerah. Mereka kemudian disebut martir. Mati karena firman dan kebenaran. Peristiwa semacam itu Yesus sampaikan kepada murid-murid dan orang-orang yang mendengar dia. Yesus mengajarkan salib dia sebelum disalibkan. Dia bukan mengajar salib setelah bangkit. Dia mengajarkan salib sebelum disalibkan. Berarti dia tahu peristiwa itu. Jadi salib itu artinya apa? Kebenaran yang kau pegang teguh. Ketika menghadapi ancaman apapun, menghadapi godaan macam apapun, Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang bisa menggeser imanku. Tidak ada yang bisa menggeser keputusanku. Saya suka kisah pemain baseball dari Philadelphia lawan New York. Yang diunggulkan itu Philadelphia karena ada beberapa pemain bintang terkenal. Pertandingan selesai, ternyata Philadelphia kalah telak. Wartawan cari pemain bintang di ruang ganti baju. Mereka datang tanya dia,
Kalian kan pemain bintang banyak, diunggulkan 98%. Kenapa kalah? Tahu jawabannya? Pemain bintang itu menjawab, I believe Jesus is the Lord. Aku percaya Yesus itu Tuhan. Aku percaya Jesus is the King. Ditanya kenapa kalah? Jawabnya Yesus Raja. Tidak nyambung. Tapi itu kebenaran. Yang mau dia sampaikan ialah, sekalipun kami kalah di baseball itu, tidak mengubah keputusanku. Yesus tetap Tuhan atas hidup kami. Sekalipun kami kalah di pertandingan itu, keputusan Yesus tetap Yesus. Tidak ada yang lain. Itu yang dimaksudkan dengan godaan macam apapun, rintangan macam apapun, tantangan macam apapun, Yesus tetap Tuhan. Bilang amin. Saya berdoa supaya Yesus berkuasa atas Waikabuba. Bilang amin. Saya berdoa supaya Yesus penguasa tunggal di Pulau Sumba. Tidak ada yang lain. Bukan roh nenek moyang di kuburan-kuburan. Bukan suku-suku apapun. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia Mesias sama kalian hidup. Dia mengatur dunia ini, mengatur hidupmu, bahkan lahir sampai mati. Dia mengatur. Bahkan setelah kematian pun, dia berkuasa. Dan Petrus dan murid-muridnya memutuskan, Yesus, engkau Mesias, anak kalian hidup. Kalau sampai di tingkat itu, Yesus bilang, kalau begitu, sangkalah dirimu. Tidak ada kesempatan untuk membalas dendam. Karena mereka melakukan apa yang mereka tidak tahu. Yang ada apa? Kasih. Dan Paulus bilang di dalam kitab Efesus, kasih itu tinggi. Tidak dapat dijangkau oleh apapun. Kasih itu dalam. Sedalam-dalamnya kejatuhan kita, kasih itu bisa angkat kita kembali. Kasih itu panjang sabar terhadap semua orang. Kasih itu lebar, terbuka untuk siapa saja. Tidak peduli suku apapun, laki-laki atau perempuan, dia terbuka untuk terima semua orang. Dan simbol kasih itu ialah salib, maka salib adalah pengasihan Allah bagi dunia. Sehingga satu kali Paulus bilang sama orang Korintus, orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami nos autem predicamus Christum crucifixum, kami memberitakan Kristus yang tersalib. Pengakuan semacam itulah yang kemudian Yesus meneguhkan, kamu harus pikul salib. Artinya apa? Pegang teguh kebenaran, jangan goyah. Tapi Petrus pernah goyah. Ketika Yesus ditangkap, kamu kan salah satu dari mereka. Petrus bilang, besen tahu. Berarti Petrus ini kira-kira dia orang Waikabuba. Besen udah tahu. Kenapa? Takut lihat tombak. Takut lihat kegarangan prajurit. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Begitu Petrus menyangkal 3 kali, ayam berkokok. Makanya ada gereja-gereja Protestan tertentu, dia punya torengnya itu taruh ayam. Itu bukan tanda Petrus menyangkal, bukan. Ayam tanda fajar mulai menyingsing, kebangkitan baru. Tapi lihat waktu Yesus bangkit, Yesus tidak cari prajurit-prajurit yang pukul dia. Yesus tidak cari Herodes yang salibkan dia. Dia tidak cari Pilatus yang cuci tangan. Dia tidak bilang begini, dasar kau Petrus, kau pernah menyangkal aku. Dasar kau Thomas, kau pernah tidak percaya sama aku. Yesus tidak lakukan pembalasan apapun. Tapi dengan tenang, dengan begitu penuh hikmat, dengan penuh kelembutan, dia bertanya kepada Petrus, hai Petrus, do you love me please? Apakah engkau mengasihi aku? Wih, Petrus pun hati langsung hancur lebur.
Petrus bilang, I love you, Jesus. Yesus tanya lagi, do you love me please? Apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, yes, I love you. Yesus belum, karena Petrus masih pakai egonya. Yesus tanya sekali lagi, menggunakan pola pikir Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau kau mengasihi aku, urus keluargamu. Kalau kau mengasihi aku, urus suamimu dan anak-anakmu. Urus istrimu sama anak-anakmu. Urus gereja, jemaat di mana aku percayakan kamu jadi majelis. Karena banyak orang bersedia ditabiskan jadi penatua, jadi diaken, tapi pembinaan-pembinaan orang jarang hadir. Cuma jadi majelis gaya saja, pakai stola saja, namanya tercatat supaya dia disebut penatua diaken, tapi tidak pernah hadir di pelayanan. Rapat terus, alasannya sibuk. Kalau sibuk, kenapa kau jadi majelis? Itu namanya makam puji. Saya harus katakan ini dengan tegas. Karena kita suka cari jabatan di gereja, kita cari nama di gereja, tapi kita biarkan pekerjaan itu diganggu. Makanya banyak jemaat yang kabur, banyak jemaat yang gampang ditangkap iblis, banyak jemaat yang hidup dalam kehancuran. Karena kita hamba-hamba Tuhan tidak bersedia, kita merasa paling sibuk dari Tuhan Yesus. Di waktunya kita mesti bangkit kembali. Amin. Jadi kalau ada majelis-majelis yang pemalas, bertobat. Jangan cuma pikul nama penatua, pikul nama diaken. Itu prinsip ilahi. Kalau ini kita praktekkan, saya mau beritahu, wahai Kabubak, akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ada banyak jiwa yang membutuhkan pertolongan. Petrus dan kawan-kawan, engkau raja atas hidup kami. Tapi Petrus pernah menyangkal. Tapi penyangkalan Petrus tidak mengubah cinta kasih Tuhan. Kita pernah gagal? Yes. Tapi kegagalanmu tidak membuat Yesus tinggalkan engkau. Dia akan datang kepadamu mungkin pada waktu engkau saat teduh. Mungkin engkau dengan keluargamu sedang makan siang. Mungkin kalian sedang duduk mendengar firman Tuhan sekarang. Dan Yesus sedang datang kepadamu. Roh Kudus sedang menuntun engkau. Apakah engkau mengasihi aku? Bangkit kembali. Karena dunia ini penuh dengan keajaiban yang mengerikan. Dunia penuh dengan godaan. Dunia penuh dengan ancaman. Dunia menawarkan semua yang kasat mata. Semua yang indah dipandang. Maka kekristenan kita mesti kekristenan yang kuat, sehat, dan sanggup mengatakan tidak kepada semua yang bertentangan dengan firman Allah. Dan itu yang membuat Tuhan itu jatuh hati. Tuhan itu bersedia untuk itu. Mari kita lakukan pertukaran. Apa pertukarannya? Bersedia mati. Menyangkal diri. Bukan untuk aku. Mestinya aku yang punya. Kemarin pagi, kami terbang dari Jakarta, waktu web check-in, Suprair Jet, kami dapat kursi nomor 8. Tapi karena kami harus transit ke Tambulaka di Denpasar, saya minta ke counter di Bandara Soekarno-Hatta, kalau ada kursi kosong di depan, saya minta pindah ke depan. Kenapa Pak? Kami mau segera transit. Lalu dia kasih kami nomor 2. Saya sama istri begitu masuk ke pesawat, sudah ada 2 wanita yang duduk di kursi kami. Pramugarinya, maaf Pak, ibu ini sakit. Dia tidak bisa berjalan, dia pakai kursi roda. Bolehkah Bapak duduk di nomor 11 di kursi mereka? Dan dia duduk di nomor 2. Tadinya saya bilang begini, kenapa saya ya? Itu respons otomatis.
Tapi tiba-tiba saya ingat ada bagian yang tidak boleh saya ambil. Istri saya bilang, "Pak, Tuhan kasih kita nomor 2. Rupanya Tuhan sediakan buat mereka." Duduk di situ. Kami terbang sampai di Denpasar. Begitu turun, ternyata masuk di bagian transit menuju ke Tambolaka. Ibu itu dengan anaknya masih pakai kursi roda, terbang juga ke Tambolaka. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Kalau saya tadi tolak dia, kesaksian saya tidak berguna apa-apa. Khotbah saya tidak berguna apa-apa. Kalau saya datangi dia, saya tanya, "Ibu turun di mana Tambolaka? Ibu orang apa?" "Orang Sumba Barat Daya." Ibu, saya boleh doakan ibu? Dalam nama Yesus, engkau disembuhkan. Saya tidak tahu dia sembuh atau tidak, tapi saya sudah lepaskan kuasa Tuhan buat dia. Dari kisah itu saya mau cerita, hakku tidak aku ambil, karena ada yang lebih membutuhkannya. Aku tidak perlu mempertahankan hakku, karena Tuhan rupanya memberikan itu hanya untuk menyediakan bagi orang yang lebih membutuhkan. Saya lihat matanya bersinar-sinar, dia tidak bisa ucapkan terima kasih. Tapi dari matanya saya tahu, dia bilang, "Terima kasih Bapak. Kami dapat kesempatan untuk mengambil hak Bapak." Itu gaya hidup yang mesti kita praktekkan. Jadi mulailah kita sangkal diri. Masih banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Dan itulah kesaksian kita. Dan mereka akan bilang, "Wow! Kristus itu dahsyat dan luar biasa." Yang terakhir, ada 2 istilah yang memberi bukti dan kesaksian. Bahasa Inggrisnya witness. Kekristenan itu sebuah kesaksian. Bersaksi artinya bercerita tentang Kristus dan kebaikan. Itu namanya witness. Tapi yang kedua disebut evidence, artinya bukti. Katakan bukti. Bahasa Latinnya in criminalibus probationes beden esse luce clariores. Dalam hukum pidana, bukti harus lebih terang dari cahaya matahari. Saya tidak hanya bersaksi tentang Kristus, tapi saya dan keluarga saya adalah bukti bahwa Kristus itu hidup dan berkuasa. Jadi jangan cuma cerita tentang Kristus, kamu bukti enggak? Itulah kekristenan kita, dimulai di dalam rumah tangga kita. Dan ketika kita menyembah Kristus dalam gereja, betapa dahsyatnya malaikat tepuk tangan. Yesus memberkati kita. Amin.